Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Berikut ini akan saya tunjukkan cuplikan dari ceramah Gus Abbas Buntet ya. Di situ nanti akan kita pahami bahwa gerakan para habib ini yang sistematis ya, ada membuat makam-makam palsu, ada mengklaim makam, diklaim sebagai habib gitu, sebagai leluhur mereka, atau merubah sejarah dan sebagainya. Itu nanti akan saya cuplikan ceramah dari Gus Abbas Buntet ya. Nanti dari cuplikan itu saudara-saudaraku semua bisa memahami, mengira-ngira bahwa kelompok habaib di Indonesia ini dari zaman dulu sampai sekarang itu melakukan gerakan yang terstruktur dan sistematis ya. Tuh, nanti saya tunjukkan videonya bahwa negara Indonesia ini, bangsa kita ini akan dipalestinakan seperti itu ya. Baik, kita simak dulu ceramah dari Gus Abbas Buntet ya. Kalau kita tidak mampu menghentikan, lambat laun mereka akan mengatakan Indonesia itu adalah negaranya Habib. Jadi yang berhak itu Habib, yang lain tidak berhak. Maka kasusnya sama dengan Palestina, kalian akan terusir dari tanah sendiri. Sekarang ada oknum habaib yang sudah mengatakan bahwasanya yang pertama kali datang ke Jawa itu adalah bangsa Ba'alwi. Ini bisa-bisa nanti orang Jawa belum ada, Ba'alwi sudah ada. Kalimantan belum ada, Ba'alwi sudah ada. Indonesia Ba'alwi sudah ada. Jadi Kalimantan, Sumatera, Jawa itu adalah milik Ba'alwi. Berarti kalian tuh numpang. Berhasil mereka menundukkan kalian. Tanpa peperangan Indonesia bisa direbut. Padahal apa? Sebab negara Yaman tempatnya Ba'alwi tumbuh di sana dalam keadaan perang dan dalam keadaan miskin. Maka Indonesia itu ibarat rampadan, ibarat makanan yang sangat menggiurkan, direbut oleh mereka semua. Kalian nanti akan kocak aja. Ini maksudnya kita seperti itu. Gerakan itu bukan karena benci, bukan, tapi mengingatkan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu hati-hati terhadap hal-hal semacam itu. Jangan sampai kita itu begitu mereka sudah punya kekuatan, akhirnya kitanya lumpuh. Nah, sekarang akan saya tunjukkan habib yang menyatakan bahwa Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim ya. Jadi ceramah yang dilakukan oleh habib ini namanya Mugdor siapa itu nanti kita simak itu beberapa kali dia ucapkan atau narasikan pada ceramah-ceramahnya kepada umat ya. Ini dia videonya. Kita nggak tahu hakikatnya, tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Sehingga ada kalau kita dengar, kita lihat, subhanallah, memang benar. Hampir setiap kota di situ ada wali tarim. Coba kita lihat Jakarta, Habib Ali Kuitang Al-Habsyi, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor, Habib Hussein Luar Batang, Al-Idrus, sampai Habib Umar, Habib Salim bin Jindan, Habib Umar bin Hud, Hadramut, semuanya Hadramut Tarim. Cirebon, Sunan Bonang, Sunan Giri Gresik, Maulana Maki Ibrahim, Habib Bakar Gresik dari Surabaya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Mahdha, Habib Muhammad bin Ahmad Mahdha, Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, wa Habib Neon, dan seterusnya. Kau Bangil, Habib Abu Bakar. Kau Pasuruan, Habib Ja'far, Habib Alwi, Habib Ali bin Ahmad Al-Mahdhar. Kau Berani, kau Probolinggo, Habib Hussein Al-Hamid. Kau Tanggul, Habib Saleh. Kau Banyuwangi, Habib Hadi Al-Haddad. Semuanya itu produk Hadramut Tarim. Nah, itulah mengapa mereka banyak menciptakan makam-makam palsu yang diberi nama marga mereka atau diberi nama Habib ya. Jadi tujuannya adalah agar kita, masyarakat atau rakyat Indonesia itu mengira bahwa leluhur-leluhur mereka itu sudah dari zaman dulu berdakwah di seluruh penjuru Nusantara. Sehingga kita juga mengira bahwa
Ba'alawilah atau para habaib lah yang paling layak memiliki Nusantara ini. Seperti itu. Tugas kita memuliakan semua. Tugas kita mengambil berkah dari semua. Iki para syekh para sulur. Ono maning ning kono para syekh para sulur diko. Ya Allah, Habib ya Allah. Ngomongaken para syekh para sulur. Indonesia tanpa Habib tidak mengenal agama. Wong Indonesia kenal pangeran si Habib, kenal kanjeng Nabi si Habib. Lamun ngangkat Habib Indonesia masih Hindu dan Buddha. Habib si ngomong kayak dia itu kandang pembohong besar. Kenyok sih ngomong kayak gue. Betul. Apa sebabnya para syekh para sulur bangun? Sebabnya para syekh para sulur bangun? Sebabnya habaib teko abad ke-19 buka sejarah. Habaib teko abad ke-19. Sopo sing nekwaken Belanda. Orang ngomong berarti ku sampai orang senang cerita Habib gasmu. Yang lagi cerita sejarah. Habaib teko menek sing nekakna Belanda. Bisa bener orang bener kan dipahami bahasa yang ngomong. Jadi terkadang kita mendengar seorang Habib ya ceramah itu yang isinya mengatakan bahwa datuk-datuk mereka itu datang ke Nusantara ini dalam keadaan penduduk Nusantara ini masih menyembah pohon atau belum beragama gitu ya. Padahal sebetulnya mereka didatangkan oleh penjajah Belanda itu kan pada abad ke-19. Sementara Wali Songo datang ke Nusantara ini melalui Aceh ya, itu pada abad ke-14. Jadi selisihnya itu 5 abad ya, jauh sekali. Jadi imigran Yaman ini didatangkan oleh Belanda pada abad ke-19 ini. Nusantara ini sudah beragama dan mayoritasnya itu Islam. Seperti itu. Jadi bohong besar ya Habib itu yang kadang kalau ceramah itu mengatakan bahwa datuk-datuk mereka lah yang mengislamkan Nusantara ini. Jadi imigran Yaman yang didatangkan oleh penjajah Belanda pada abad ke-19 itu sebagian itu dipekerjakan di kebun-kebun ya, dijadikan mandor gitu. Sebagian lagi ada yang disebut sebagai kapitan Arab itu ya dijadikan tentara oleh Belanda ya. Nah sebagian lagi itu dijadikan ulama. Nah yang jadi ulama ini diberi gelar Habib gitu. Fungsinya atau tujuannya Belanda memberi gelar Habib ini adalah untuk mengelabui masyarakat Indonesia agar mengira bahwa Habib-Habib ini adalah keturunan Rasulullah, seperti itu. Jadi gelar Habib itu disematkan oleh Belanda untuk mengelabui bangsa pribumi agar mengira para Habib ini adalah keturunan Rasulullah, seperti itu. Nah gelar Habib itu sampai sekarang masih mereka pakai itu memang untuk mengelabui rakyat Indonesia ya, agar selalu mengira mereka itu adalah keturunan Rasulullah. Masya Allah para syekh orang para sebelum saya bangun subhanallah. Itu para syekh para sebelum makan palsu di Probolinggo ada 4 makan palsu. Akhirnya begitu isu-isu tentang masalah Imaduddin, masalah nasab kelambahan dan habaib, kemudian isu masalah pemakan palsu itu dibuat. Itu akhirnya masyarakat yang dikot jangan-jangan kue makan simpakan kue palsu, sebab sing digawe itu sing gawene para habaib, sing gawene oknum-oknum habib, jangan-jangan palsu. Akhirnya masyarakat ini rutuk sedaya mriko kali pak kue termasuk dari Kapolsek. Akhirnya malah tukaran itu dari kuncinya di kono adalah termasuk DWT budaknya Ba'alwi. Akhirnya kalau saya kuncinya akhirnya digeser di masyarakat, akhirnya kuncinya kono dicepeng di masyarakat, akhirnya makan kue dibongkar paksa oleh masyarakat dan oleh kepolisian dan Pak Lurah. Ternyata pasti bongkar kue 4 makan bakat-bakat orang anak isiye. Astagfirullahaladzim. Nah gimana saudara-saudaraku semua, kira-kira sudah jelas apa belum bahwa tujuan mereka para Habib ini
melakukan kejahatan-kejahatan berupa ceramah yang isinya doktrin, provokasi, terus membuat makam-makam palsu, mengklaim makam-makam yang dipalawikan, merubah sejarah dan sebagainya, itu bertujuan adalah untuk menguasai bangsa kita yang kita cintai ini. Gimana? Kira-kira sudah paham apa belum? Kalau sekiranya kurang jelas, besok lagi saya akan upload video-video tentang kejahatan-kejahatan kelompok habaib-habaib yang ada di NKRI ini. Baik saudara-saudaraku semua, dari Sabang sampai Merauke, sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam NKRI, merdeka.